Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wijayanti selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ASKAP Trauma Bladder yang beranggotakan 1. Nurizal Setiawan, Nur Sofa Ayutika, Nur Widianti, Nur Aini Rizkita, Ovin Raswanti, Praditya Arda Bimantara, Pratiwi Nabila Fadilah, Putri Al-Fatihah, Putri Wijayanti, Kori Amalia, Radita Ika Putri, dan Ratnasari. Selanjutnya yaitu skenario kasus. Laki-laki usia 40 tahun mengalami perdarahan saluran kemih. Pasien datang dengan rujukan dari puskesmas. Hasil pengkajian di IGD didapatkan darah keluar menetes, berwarna merah segar, tidak bercampur dengan urin. Pasien mengaku saat ingin buang air kecil merasa nyeri, buang air kecil keluar sedikit bercampur darah. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan saat kerja, naik di atas lemari untuk mengejar dinding dengan ketinggian 2 meter. Kemudian pasien terjatuh dari kursi ke lantai dengan benturan mengenai pinggang kanan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 kali 80 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, nafas 26 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Turgor baik, tidak terdapat defense muskular abdomen, ada nyeri tekan pada regio suprapublik, bising 6 kali per menit, akral hangat, tidak ada edema, perkusi abdomen redup, OW letak normal, tidak ada perdarahan skrotum, HB 11,1 gram per desiliter, HCT 32% dan GDS 106 mg per desiliter. Hasil USG ruptur uretra parsial anterior EC trauma. Selanjutnya, pengkajian tanggal 10 Oktober 2021 jam 9, nomor RM 213798138, nama Agus, tanggal lahir 6 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki. Keluhan utama pendarahan saluran kemih. Anamnesa pasien datang dengan rujukan dari puskesmas. Hasil pemeriksaan didapatkan darah keluar menetes, berwarna merah segar, tidak tercampur dengan urin. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan saat kerja naik di atas lemari untuk mengecat dinding dengan ketinggian 2 meter dan terjatuh dari kursi ke lantai dengan benturan mengenai pinggang kanan. Untuk riwayat alergi tidak ada, riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan keluarga tidak memiliki penyakit bawaan. Airway, pattern, breathing, suara nafas vaskuler, pola nafas tachypnea, penggunaan otot bantu nafas, cuping hidung, jenis nafas, pernafasan dada. Untuk sirkulasi, akral hangat, pendarahan iya, kelembaban kulit lembab, turgor baik, disability, tingkat kesadaran komposmetis, pupil isokor, exposure, provokatif, nyeri ditimbulkan saat klien ingin BAK, kualitas, nyeri seperti ditekan benda berat, regio suprapubik, severity 7, time, nyeri dirasakan setelah trauma, nyeri semakin bertambah ketika hendak BAK. Apakah ada nyeri? Yes. Pemeriksaan fisik, kepala, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, rambut sedikit kotor, leher, vena jugularis, tidak ada pembesaran, tidak ada edema, dada, paru-paru, infeksi, bentuk dada normal, tidak ada jejas, frekuensi nafas 26 kali per menit, perkusi, tidak ada nyeri tekan, palpasi sonor, okultasi vesikuler, jantung, infeksi, ictus cordis tidak tampak, palpasi ictus cordis teraba, perkusi redup, okultasi S1 dan S2 normal, abdomen, infeksi, terdapat jejas, okultasi bising usus 6 kali per menit, perkusi ada nyeri tekan pada area suprapubis, palpasi bunyi pekat pada bagian suprapubis, perut, terdapat jejas, bising usus
6 kali per menit. Ekstremitas atas, tangan kanan terpasang infus NaCl 0,9% 20 TPM. Ekstremitas bawah berfungsi dengan baik, genitalia tidak dapat berkemih, pembengkakan di area skrotum. Program terapi nama obat IFVD NaCl, dosis 0,9% per 20 TPM. Manfaat untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit. Injeksi ketorolak 30 mg atau sesuai kebutuhan. Itu manfaatnya untuk meringankan atau meredakan nyeri. Analisa data fokus. Diagnosa 1. DS pasien mengaku saat PHK terasa sakit dan keluar sedikit bercampur urin. DO tidak ada. Etiologi gangguan eliminasi urin. Problem iritasi kandung kemih. Diagnosa 2. Data fokus. DS pasien mengalami pendarahan saluran kemih. DO didapatkan darah keluar dan menetes berwarna merah segar, tidak bercampur dengan urin. Etiologi resiko pendarahan. Problem aneurisma. Diagnosa 3. Data fokus. DS pasien mengatakan saat PHK terasa nyeri. DO ada nyeri tekan pada regio suprapubik. P. Nyeri ditimbulkan saat klien ingin PHK. Q. Nyeri seperti ditekan benda berat. R. Regio suprapubik. S. 7. T. Nyeri dirasakan setelah trauma. Nyeri semakin bertambah ketika hendak PHK. Etiologi nyeri akut. Problem agen pencedera fisiologis. Diagnosa keperawatan. 1. Eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih. 2. Resiko perdarahan berhubungan dengan aneurisma. Ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Selanjutnya intervensi. 1. Tujuan dan hasil yang diharapkan atau kriteria hasil. Setelah dilakukan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: eliminasi urin, indikator sensasi berkemih awalnya 2 terakhir 5, desakan berkemih awalnya 2 terakhir 5, distensi kandungan kemih awal 2 terakhir 5, disuria awal 2 terakhir 5, dan volume residu urin awal 2 terakhir 5. Dengan keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Intervensi. Manajemen eliminasi urin. 1. Mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi urin, identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensi urin. Catat waktu luaran berkemih, ambil sampel urin tengah, kolaborasi pemberian obat supositoria uretra. Yang kedua, tujuan dan hasil yang diharapkan atau kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: tingkat perdarahan, indikator kelembapan membran mukosa awalnya 2, T-nya 5, indikator hematuria awalnya 2, terakhir 5, indikator hematokrit awalnya 2, terakhir 5. Indikator kelembapan kulit awalnya 2 terakhir 5 dengan keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Intervensi. Pencegahan perdarahan. 1. Monitor tanda dan gejala perdarahan. 2. Monitor nilai hematokrit sebelum dan sesudah kehilangan darah. 3. Pertahankan bed rest selama perdarahan. 4. Anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. 5. Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan. Yang ketiga, setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dan dengan kriteria hasil: kontrol nyeri. Indikator melaporkan nyeri terkontrol awalnya 2 terakhir 5. Indikator kemampuan mengenali onset nyeri awal 2 terakhir 5,
Kemampuan mengenali penyebab nyeri awalnya 2 terakhir 5. Kemampuan menggunakan teknik non-farmakologi awal 2 terakhir 5. Keluhan nyeri awalnya 2 terakhir 5. Dan keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Intervensi manajemen nyeri. Yang pertama, identifikasi skala nyeri. 2. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 3. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. 4. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 5. Fasilitasi istirahat dan tidur. 6. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Selanjutnya, implementasi. Tanggal 10 Oktober 2021, nomor diagnosa 3, implementasi mengidentifikasi skala nyeri. Respon DS, pasien mengatakan nyeri pada saluran kencing. B. Nyeri saat kencing. G. Nyeri sempat ditusuk. R. Nyeri menjalar. S. Skala nyeri 4-5. T. Nyeri hilang timbul. DO. Terdapat darah keluar di saluran kencing. Nomor diagnosa 1, implementasi mengidentifikasi tanda dan gejala retensi urin. Respon DS, pasien mengatakan jatuh dari lemari ketinggian 2 meter. DO. Terdapat darah keluar di saluran kencing. Nomor diagnosa 3, implementasi memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi skala nyeri. Respon DS, pasien diajarkan mendengar murotal. DO. Pasien tampak mendengar murotal untuk meredakan rasa nyeri. Diagnosa 2, implementasi memonitor nilai hematokrit sebelum dan sesudah pendarahan. Respon DS, pasien mengaku keluar darah sangat banyak saat kencing. DO. Hb 11,1 gram per dl. Lanjutan, tanggal 11 Oktober 2021, jam 9. Nomor diagnosa 1, implementasi ajarkan mengenali tanda dan berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih. Respon DS, pasien mengatakan belum tahu waktu untuk berkemih yang tepat. DO. Perawat mengajarkan cara mengenali tanda dan waktu berkemih yang tepat. Nomor diagnosa 2, implementasi menganjurkan peningkatan asupan makanan dan vitamin K. Respon DS tidak ada. DO. Pasien tampak lemah dan pucat karena kekurangan darah. Nomor diagnosa 3, implementasi menjelaskan strategi meredakan nyeri. Respon DS, perawat mengajarkan strategi meredakan nyeri. DO. Pasien tampak mengerti. Selanjutnya yaitu evaluasi. DX1, tanggal 10 Oktober 2021, jam 9 waktu Indonesia Barat. Evaluasi. Subjektif. Klien mengatakan nyeri pada saluran kencing. Objektif. Terdapat darah keluar dari saluran kencing. Pengkajian nyeri. Provokatif. Nyeri saat kencing. Kualitas. Nyeri seperti ditusuk. Region. Nyeri menjalar, skala 4-5, timing nyeri hilang timbul. Asesmen masalah belum teratasi. Planningnya dilanjutkan intervensi. DX2, tanggal 11 Oktober 2021, jam 9 waktu Indonesia Barat. Evaluasi. Subjektif. Pasien mengatakan jatuh dari lemari ketinggian 2 meter. Objektif. Terdapat darah keluar dari saluran kencing. Asesmen masalah belum teratasi. Planningnya dilanjutkan intervensi. Selanjutnya, DX3, tanggal 11 Oktober 2021, jam 9:05 waktu Indonesia Barat. Evaluasi. Subjektif, pasien mengaku keluar banyak darah saat kencing. Objektif, Hb 11,1 gram per desiliter. Asesmen masalah belum teratasi. Pasien tampak lemah dan pucat karena kekurangan darah. Ajarkan strategi meredakan nyeri. Planning dilanjutkan intervensi. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.